Apa kabar Teh untuk hari ini? Kebetulan saya akhir-akhir ini lagi kurang baik sih teh. Oke, kenapa tuh kurang baiknya? Jadi saya kayak nggak enak aja gitu sama diri saya itu. Kenapa ya teh? Oke, ada kesibukan apa nggak untuk minggu-minggu ini? Nah untuk akhir-akhir ini tuh saya itu lagi sibuk kerja juga sama nugas juga saya. Oke, jadi banyak tugas sama sibuk sama kerja juga ya. Nah, untuk selanjutnya saya udah baca intake informnya. Apakah betul ini dengan Teteh Anissa? Betul sekali teh. Oke, ya. Jadi boleh nggak saya tahu identitas dulu, perkenalan dulu? Nah baik teh. Mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri saya ya teh yang lebih detail gitu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dora Apriliani. Di sini saya masih sebagai mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, untuk lebih dekat ya Teh, bolehkah saya bilang kata Teteh Anissa aja nggak apa-apa? Boleh teh. Oke, nah untuk selanjutnya saya juga izin perkenalkan diri ya Teh. Perkenalkan, nama saya Rosi Nur Malasari. Saya juga kebetulan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya juga semester 5 gitu ya Teh. Nah, untuk selanjutnya apakah Teteh sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Pernah teh. Oke, kalau sudah pernah, jadi Teteh tidak, jadi saya nggak usah menjelaskan lagi apa itu konselingnya, Teteh juga udah paham. Nah, untuk selanjutnya saya juga mau menginformasikan bahwasannya di dalam sesi konseling ini kita mempunyai asas kerahasiaan, jadi cuma Teteh dan saya saja yang tahu. Dan saya juga izin untuk mendokumentasi, ya Teh, izin untuk mendokumentasi dan izin mencatat apa yang harus saya catat di sesi konseling kali ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Teteh, apa sih harapan Teteh di sesi konseling untuk sesi sekarang? Jadi mudah-mudahan mungkin di saya mengikuti sesi konseling kali ini tuh permasalahan saya itu paling enggak jadi lebih enakan gitu daripada sebelumnya. Oke, nah kalau boleh tahu permasalahannya itu seperti apa sih Teh? Jadi begini teh, saya itu selalu merasa insecure terhadap diri saya gitu teh. Yang dimana mungkin insecure-nya itu kayak suka berlebihan gitu teh. Jadi Teteh itu suka sering merasa insecure yang berlebihan ya. Boleh dijelasin lebih detail gak insecure yang berlebihannya tuh ke arah mana? Jadi lebih ke kayak begini teh, saya itu suka membanding-bandingkan diri saya terhadap orang lain. Nah, padahal kan itu harusnya jangan ya teh ya. Tapi saya itu suka nggak bisa gitu teh, kayak kalau lihat orang lain yang cantik dikit atau orang lain yang kayak wah kok mereka itu bisa bisa cantik ya, kok mereka itu bisa kayak kenapa saya seperti ini gitu. Oke, jadi Teteh tuh sering ngerasa Teteh itu nggak pantas gitu ya deket sama orang yang lebih cantik dari Teteh. Terus Teteh juga sering ngerasa insecure gitu ya kalau misalnya Teteh lagi deket sama teman-teman Teteh yang lebih cantik dari Teteh gitu. Oke, nah ada lagi nggak yang lebih apa ya, yang lebih spesifik gitu? Nggak ada sih teh, udah cukup. Oke, kalau udah cukup. Nah, kalau misalnya sekarang diskalakan ya perasaan Teteh itu lagi di skala berapa? Saya itu lagi di skala, masih bingung juga sih teh ya. Paling enggak jadi kalau mungkin skalakan kayak ada skala yang dari 1 sampai 10 itu ya teh. Jadi permasalahan saya itu ada di 8 mungkin teh. Oke, di 8 tuh seperti apa Teh? Kalau Jadi boleh tahu. 8 itu kayak sangat insecure gitu teh. Oke, nah di sini saya mau bertanya kepada Teteh. Nah, kalau misalnya Teteh nih lagi merasakan insecure gitu, lagi merasakan tidak pede dengan diri Teteh. Nah, perasaan Teteh itu seperti apa sih? Kayak merasa sedih terus kecewa juga gitu teh sama diri sendiri, kayak suka bertanya-tanya, suka kayak kenapa sih saya harus dilahirkan seperti ini gitu teh, kenapa saya eh, suka nggak mau gitu teh, suka insecure aja gitu, suka Oke, sedih. jadi Teteh itu merasa sedih dan kecewa ya. Perasaan Teteh itu sekarang lagi sedih sama kecewa. Boleh nggak diceritain lebih spesifik atau enggak di realitanya seperti apa gitu, sedih sama kecewanya tuh? Jadi kayak sedihnya itu lebih ke kok saya tidak secantik mereka yang saya sering banding-bandingkan gitu ya teh, atau kayak apakah saya bisa kayak mau, saya suka ada di bayang-bayang saya itu kayak saya itu ingin terlahir dari orang yang seperti ini nih, agar mungkin
fisik saya bisa lebih baik daripada sekarang gitu. Jadi teteh itu sekarang lagi benar-benar insecure banget ya teh dalam segi perasaan teteh, sampai teteh itu ngerasa terpuruk, ngerasa sedih, sama ngerasa kecewa. Nah untuk selanjutnya saya ingin bertanya, nah kalau teteh sedang merasa insecure, kalau teteh sedang merasa tidak pede, itu situasi teteh itu seperti apa sih? Bagaimana teh? Kalau misalnya teteh lagi teteh tuh lagi ngerasa diri teteh tuh insecure, atau teteh tuh lagi ngerasa tidak pede, situasi di diri teteh itu seperti apa sih? Kayak suka ingin mengurung diri aja gitu teh. Mengurung diri. Kalau mengurung dirinya seperti apa teh? Kayak diam aja di kamar gitu, nggak mau keluar. Terus yang pada akhirnya kan saya jadi benci orang tua saya juga gitu teh. Kenapa bisa benci orang tua teteh? Jadi kayak kenapa saya harus terlahir dari mereka yang seperti itulah gitu teh. Oke, jadi teteh itu kadang suka menyalahkan orang tua teteh juga. Kenapa sih teteh dilahirkan seperti itu, dan kenapa teteh nggak seperti anak-anak lain, nggak seperti cewek-cewek lain gitu yang cantik gitu ya teh. Nah untuk selanjutnya, nah saya juga ingin bertanya kepada teteh, ketika teteh berada di situasi teteh sedang insecure, sedang teteh merasa tidak pede, pikiran teteh itu ada di mana, atau pikiran teteh itu seperti apa sih? Kayak kalut aja gitu teh. Kalau Kayak nggak teratur gitu, kayak apa aja gitu teh. Oh, berarti teteh itu kalau misalnya sedang merasakan insecure, sedang merasakan tidak pede itu, teteh itu suka gak teratur gitu pikirannya teh kemana gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu boleh saya kan ini skema kognitif negatif ya teh dalam diri teteh. Nah, untuk selanjutnya, apakah teteh ingin merubah perasaan teteh, situasi teteh, pikiran teteh menjadi lebih positif? Ingin teh. Nah, kalau misalnya teteh, misalnya saya tanya nih ke teteh, tadi teteh mau membicarakan perasaan teteh itu sedih, perasaan teteh itu kecewa. Nah, kalau misalnya perasaan teteh sedih dan kecewa tadi ingin dirubahnya tuh seperti apa sih? Jadi lebih saya ingin itu kayak menerima diri saya sendiri, terus kayak itu lebih bersyukur gitu teh. Ya, jadi teteh ingin menerima diri teteh dan ingin lebih bersyukur. Bisa dijelasin nggak lebih detailnya bagaimana? Jadi begini teh, jadi saya itu ingin lebih ke menerima diri saya sendiri, bahwasanya ya saya itu tadi seperti ini tuh sudah ya harus disyukuri gitu teh. Jadi tidak harus saya membandingkan diri saya dengan orang lain juga. Pokoknya saya itu harus bisa menerima bahwasanya ini tuh sudah terbaik menurut Allah gitu ya teh. Oke, berarti teteh untuk tadi perasaannya yang dari sedih dan kecewa ingin menerima dan ingin bersyukur gitu ya. Nah, jadi teteh itu ingin lebih ingin lebih menerima keadaan gitu ya teh. Nah untuk selanjutnya di sini ada situasi. Nah tadi teteh kalau misalnya lagi situasi teteh lagi insecure lagi itu teteh suka mengurung diri. Nah teteh dari situasi tersebut ingin merubahnya ke situasi yang positif yang seperti apa sih teh? Jadi lebih pede untuk keluar gitu teh, jadi tidak banyak mengurung diri lagi gitu. Nah untuk lebih pedenya itu pengen seperti apa sih? Kayak ya udah saya itu keluar dengan tanpa memikirkan apapun, tanpa saya melihat orang lain terus dibandingkan sama diri saya. Jadi ya udah saya kalau itu kayak saya nikmatin diri saya, hidup saya gitu teh. Oke, jadi teteh ingin lebih pede itu jadi nggak mau ngelihat kata orang seperti apa, Iya, terus nggak ingin teteh itu nggak mau ngelihat orang cantik atau enggak, jadi pengen seadanya di diri teteh aja gitu ya. Nah untuk pikiran, kan tadi untuk pikiran ya teh. Nah teteh tuh suka nggak teratur nih pikirannya kalau sedang merasa insecure tuh. Nah kalau bisa dirubah ke skema kognitif positif, teteh ingin dirubah seperti apa? Merubah yang tadinya tidak teratur, atau teteh memikirkan pikiran yang tidak Menjadi negatif. lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak terlalu memikirkan yang nggak seharusnya kita pikirin lagi juga gitu. Menjadi lebih baik gitu, lebih Iya. menjadi lebih baik. Nah, ya teteh tadi ingin menjadi lebih baiknya tuh yang seperti apa sih?
Jadi begini teh, jadi saya itu nggak perlu harus mikirin yang nggak perlu saya pikirin gitu teh. Kan terkadang saya itu dulu suka sampai sekarang juga mungkin ya teh lebih ke kayak itu kayak padahal itu teh belum terjadi gitu teh, tapi saya itu dipikirnya itu dari sekarang gitu teh. Nah, berarti mungkin untuk kedepannya saya itu tidak akan memikirkan yang memang belum tentu bahwasanya itu tuh akan seperti itu gitu teh. Oke, jadi teteh ingin merubah pikiran teteh itu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif gitu ya teh. Oke, baik. Nah, dapat saya simpulkan ya teh, saya juga ingin men-challenge diri teteh ya, yang tadi sudah teteh sebutkan dari perasaan teteh, situasi teteh, pikiran teteh yang tadinya sedih, terus teteh sering mengurung diri, terus tidak karuan, tidak teratur pikirannya. Nah, saya ingin men-challenge diri teteh agar teteh yang tadi sudah teteh sebutkan ya, yang tadi kan negatif berubah menjadi positif ya. Yang positifnya itu menerima dan bersyukur, terus lebih pede, terus menjadi lebih baik gitu ya teh. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, nanti kalau misalnya teteh sudah lebih lebih baik, nanti kita ketemu di sesi konseling yang kedua ya teh. Saya ingin men-challenge diri teteh bahwasannya tadi yang sudah teteh sebutkan itu diterapkan pada diri teteh. Nah, setelah melakukan sesi konseling ini, setelah teteh melakukan sesi konseling ini, apakah skalanya naik atau turun? Mungkin karena memang penurunan skala itu lebih ke saya sudah mencurahkan isi hati saya ya teh. Jadi saya sekarang merasa bahwasanya saya itu ada teman cerita gitu ya teh. Jadi bahwasanya saya tidak merasa bahwasanya saya tidak punya teman lagi gitu teh. Jadi untuk sekarang skalanya itu berada di kurang lebih ada di 7 teh. Oke, berarti turun satu ya teh. Oke, kalau misalnya udah begitu, jangan lupa kalau misalnya teteh harus lebih bersyukur, harus lebih positif, terus teteh juga harus lebih ditingkatkan lagi ya. Jangan jangan melihat orang lain gitu ya, harus gimana diri sendiri aja Ya, gitu. baik. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling pada kali ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi konseling yang kedua. Siapa tahu ada lebih perubahan ya, yang tadi saya sudah challenge-kan kepada teteh, teteh lakukan kepada diri teteh ya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teh. Sama-sama. Segitu. Enggak sih.